Sudah jadi desas-desus, kita sampaikan saja bahwasanya kita Malia ini bercerai didampingi oleh saya adalah salah satu poin utamanya karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga di Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya tentunya begini, ini kan Malia mau cerai, mengajukan gugat cerai. Sudah kita siapkan dokumen-dokumen gugatannya, tapi kemudian kita harus konsultasi. Selalu ada konseling dulu nih di dalam nih, tentunya kita siapkan. Kalau pendaftarannya kan bisa langsung, bisa ekor, ya. Tapi yang paling penting adalah konseling dengan panitera. Ya, jadi itu dia. Nah, itu agendanya adalah konseling dan ini siapa tahu langsung masukin gugatan juga bisa juga. Alasannya gugat cerai apa, Bang? Gugat cerai alasannya begini, ya. Jadi kita terbuka aja. Ini ada persoalan krusial yang terjadi di wilayah suaminya Malia ini. Siapa namanya? Suaminya? Munawir Najib. Munawir Najib. Panggilannya Puta. Nah, Puta ini dia kepala cabang di Bank BRI. Kepala cabang di Bank BRI cabang Tondano Manado di Sulawesi Utara. Dia ini kena judi online. Jadi judi online. Jadi uang Bank BRI ini dipakai 27 miliar buat main begitu ya. Buat main judi online. Jadi dia memakai ini Malia nggak kebagian nih atau memang tidak tahu sama sekali dan memang jadi nggak ada uang yang ke wilayah Malia ini kan. Nah, di tanah di kejaksaan. Jadi uang Bank BRI dari cabang Sulawesi Utara itu dipakai senilai 27 miliar untuk main judi slot. Ya, Bank BRI juga udah investigasi. Ini permainan judi slot ini karena uangnya langsung dari bank ke bandar. Nah, persoalannya yang paling berat adalah Bank BRI kebobolan. Ya, ini Bank BRI kebobolan senilai 27 miliar dan mereka diam-diam saja ini kan. Nah, ini apakah sistem banknya ini rusak atau apa kita nggak tahu. Yang jelas bobol nih banknya nih. Nah, tapi Bang, saya potong dulu, Bang. Ini kan bukan soal Bank BRI-nya. Iya. Nah, lianya Iya. gimana? Nah, lianya ini ada kaitannya dengan ini. Iya. Karena jangan sampai Mbak Lia ini terseret secara pidana. Yaitu karena dia nggak pernah terima uang dari mana-mana gitu dan nggak tahu juga persoalannya ini kan karena dia suami istri. Setiap harta yang diambil oleh suami bisa jadi ngerebet ke istri kan, dan ini karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari Mbak Lia ini berbahaya. Jadi ada aspek di mana pengamanan secara pidana juga Mbak Lia. Kemudian ya sudah ini kan ditahan oleh kejaksaan dari Sulawesi Utara ya, sehingga dia bukan cerai karena kemungkinan juga dia ini ditahan ini bisa lama nih karena bisa money laundering, bisa pembobolan uang bank kan begitu kan, ini bisa lama ini. Makanya supaya terhindar dari rembetan pidana dan kemudian kan kebetulan sudah dicek oleh bank ternyata nggak ada uang yang ngalir ke Mbak Lia, jadi ya sudah ini sangat menyakitkan hati lah, ini bagian dari perasaan sakit hati sehingga Mbak Lia ini akhirnya menggugat cerai. Jadi dia jadi selama ada masalah ini dia udah pernah diperiksa sama polisi tentang ini. Karena pertama kali lihat itu kan 2 Desember. Terus malam itu besoknya ya terus langsung kita ketemu sama kepala pimpinannya di sana kan. Karena dia mau memastikan apakah ini benar karena uang sebanyak itu kayak nggak masuk akal kalau pakai begitu mudahnya dipakai gitu kan. Tapi pimpinannya memang sudah memastikan dan saya bilang saya siap diperiksa 24 jam setiap hari, saya siap bahwa itu saya tidak tahu apa-apa dan bisa dibuka rekening orang saya di semua bank. Saya mengizinkan berapa saldo saya dan berapa uang terbanyak yang saya terima selama ini itu untuk memastikan saya untuk kedepannya melangkah, karena kalau saya tidak begitu saya harus nunggu panggilan dan pemeriksaan segala macam, jadi saya harus bergerak sendiri. Makanya saya langsung ketemu sama pimpinan beliau untuk menjelaskan bahwa saya benar-benar tidak tahu menahu masalah ini dan amat sangat terpukul lah. Istilahnya sebagai istri saya bisa kecolongan sebanyak ini tuh shock. Tapi emang awalnya berarti tidak ada keterbukaan dari suaminya. Sebenarnya kalau masalah ini tuh sebelum nikah mungkin ada kalau bisa googling di YouTube tuh ada 7 tahun yang lalu tuh sebelum nikah tuh
pernah juga kejadian. Tapi kan saya bilang ya udah kita nggak usah nikah. Nanti kalau nikah saya takut punya suami begitu gitu kan. Akhirnya enggak, itu kan setiap orang kan bisa berubah. Jadi ya saya percaya sekali 2 kali. Ternyata yang terakhir kali ini itu yang saya tahu ya. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Mungkin pimpinan beliau yang lebih tahu berapa kali, karena kan transaksi itu pasti ada ya Bang. Iya, Jika jadi- transaksi itu masih ada. Jadi yang aku tahu ya 3-4 kali ini tuh berarti memang sudah tidak ada niat untuk berubah, karena lebih banyak. Maret itu uang program hamil pun itu sudah dia pakai. Jadi saya sudah memaafkan, karena aku pikir ya berarti memang belum kita punya anak ya, karena uang pun sampai dia pakai dan dia nangis-nangis, dia sujud-sujud. Saya Pakai sama buat apa nih waktu? pakai buat judi online. Dia baru ngaku, dia nangis-nangis minta maaf. Saya nggak marah, Allah bisa ditanya lagi dia ke sana, saya nggak marah. Saya cuma kok bisa, masya Allah kok bisa gitu aja. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau ribet masalah uang. Toh kalau bukan hak kita juga ya mau diapa gitu kan. Tapi ini yang masalah lagi baru Maret, Desember kejadian lagi gitu kan. Berarti memang tangisannya, minta maafnya, tobatnya tuh bohong. Berarti dia bohong, karena jalan berapa bulan dia bisa ngelakuin lagi gitu kan. Ya sudah, berarti memang sudah Ngelakuin apa Mbak Lia? Ngelakuin apa? Judi online. jadi online. Berarti penggugatan ini menjadi apa puncak dari Lia sendiri Karena atas kesabaran. selama dari Maret itu juga saya tinggal bersama, tapi kita tidak berhubungan badan gitu. Jadi mungkin pikirannya sudah ke situ kan. Itu pun bisa jadi Pikirannya kemana Mbak Lia? ke judi online. Ngomong ya. Lia Langsung dia ngomongnya udah kayak ini udah trauma. dia udah ngomong sama suami mau gugat cerai. Sudah. Udah apa responnya? Tapi sebelum saya ngomong tuh dia, karena emang kesepakatan dari awal dulu memang kalau kejadian lagi saya pasti dulu. Saya lebih baik dapat suami yang orang biasa-biasa. Saya bisa cari berdua, bisa cari lagi uang gitu kan, daripada saya punya suami kaya seandainya atau punya jabatan tinggi tapi tidak bisa ya seperti inilah kayak gini gitu kan. Jadi waktu dia nangis, dia bilang tanggal 2 Desember itu pas ulang tahun dia, dan dia nangis, dia bilang nggak apa-apa yang kamu ceraikan saya, nggak apa-apa. Dia langsung bilang begitu sih dari awal, dia langsung, karena dia tahu konsekuensinya. Ini udah yang berapa kali kejadian ini? Yang Mau cerai. ditahu ya 3 kali. Apa kenapa? Mau cerai ini udah berapa kali? Baru mau Kalau cerai. mau cerai ini baru. Tiga kali itu Pak Maret Desember. Yang 3 kali itu kan dia ngelakuin kesalahan ngaku ke saya, dia saya kasih kesempatan Dia bukan selingkuh nih, bukan tipe selingkuh nih. Suami bagus sebenarnya kalau dari sisi apa? Kita pun nggak pernah berantem. Hubungan cinta ya. Tapi kalau hubungannya ini kan nggak cuma cinta ya, tapi macam-macam. Misal satu macam yang bikin rusak itu ya dia suka main judi online. Nah judi online ini udah 3 kali nih yang ketahuan. yang ketahuan. Persoalannya pikirnya cuma pakai uang gaji aja, ternyata uang dari bank juga dipakai dibobolnya itu. Akhirnya sekarang pas sejak tanggal 23 ditahan kejaksaan di Manado. Si Pak siapa ini? Pak kejaksaan Manado, karena yang proses itu ke polisi kita bukan kejaksaan aja. Sebenarnya kita nggak mau itu ya bang, nggak mau buka masalah ini ya. Tapi karena aku dapat teror terus, gitu seolah-olah aku tuh yang Iya. zolimi dia di saat suami lagi. Orang kan taunya suami ada masalah aja. Iya. Suami ada masalah ditinggal sama istrinya. Awalnya tuh nggak pernah ngebuka. Coba dilihat semua sosmed saya, nggak ada saya ngebuka aib apapun. Saya cuma bilang kita pisah. Saya udah pisah, saya sendiri situ aja. Tapi juga. karena pihak mereka meneror saya, Iya. saya tertekan gitu kan. Jadi harus. Ya Bang Dio bilang ya sudah kita harus buka-bukaan kalau kayak gini, karena kalau enggak pasti Ember. kamu yang kena deh gitu kan. Awalnya saya nggak mau ngebuka ini karena ya ngapain saya buka aib, ujung-ujungnya cerai juga kan. Saya cuma pengen cerai udah. Saya kemarin juga bawa media, nggak usah, saya tuh pengennya tuh status saya tuh cerai gitu saja. Tapi dari keluarga dari pihak mereka tuh kayak nggak terima ditinggalin gitu kan, dan mereka nggak tahu bahwa penyebab perceraiannya tuh seperti ini. Mereka pikir selingkuh atau apa. Enggak, itu kalau selingkuh masih kasih maaf lah ya kan. Berarti memang sayangnya harus introspeksi dengan diri saya. Mungkin saya kurang cantik, kurang tinggi, kurang seksi sebagai perempuan gitu. Ini enggak gitu. Akhirnya ya saya konsultasi sama Bang Dio gimana ya, saya teror terus ini tiap hari gitu. Teman-teman saya juga, teman-teman saya yang setiap hari sama saya, setiap hari diteleponin, terus di WA, di DM, ditelepon, bukan saya doang gitu. Akhirnya Bang Dio bilang ya sudah, nanti kita memang harus jelaskan, kita bilang kebenarannya seperti apa yang kita harus ungkapkan. Awalnya nggak ada ya Bang Dio. Iya betul. Jadi nggak awalnya ada. kita nggak mau media karena itu kan persoalan keluarga ya cerai ya. Saya juga malu juga kan. Jadi cuman kemudian ada hubungan antara
Hubungan ini sifatnya kemungkinan hukum ya, karena pertama diteror oleh keluarga, kedua juga ada kecurigaan dari pihak kejaksaan, dari pihak mana-mana yang mungkin jangan sampai uang ini tahu-tahu nyampe ke Mbak Lia kan. Ini yang menjadi berat ini. Nah, kita pikir kita harus jernihkan ini juga. Kebetulan dari wilayah Bank BRI juga udah menyatakan tidak ada uang yang masuk ke wilayah Mbak Lia. Jadi ini posisinya aman lah ya, dan itu sementara nih ya kan. Nah, tapi kalau nggak kita buka ini alasan cerainya ini tentunya berbahaya juga, karena desas-desus di wilayah Sulawesi Utara itu udah tinggi banget nih. Ada urusan apa nih Mbak Lia dengan suaminya nih kan, gitu kan. Nah itu dia. Nah sekarang kita buka apa sih penyebab ini bercerai dan kenapa ini harus disampaikan secara transparan ke media supaya nanti tidak timbul kesalahpahaman. Daripada jadi desas-desus, kita sampaikan saja bahwasanya kita Mbak Lia ini bercerai didampingi oleh saya adalah salah satu poin utamanya karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya Mbak Lia, Pak Munawir ini alias Pak Putra, yang mengambil uang dari Bank BRI kemudian sebesar 27 miliar dipakai buat judi slot 303 nih ya kan. Nah ini kemudian Mbak Lia nggak tahu sama sekali. Nah, kemudian dicek ke bank juga lewat pimpinan bank memang tidak ada uang yang mengalir ke rekeningnya Mbak Lia gitu. Nah, tapi desas-desus ini kan tinggi di wilayah Sulawesi sana kan, sehingga mau nggak mau Mbak Lia harus memutuskan bercerai, menghindari kemudaratan. Yang kedua kemudian menjadi terang bahwasanya apa penyebab bercerainya. Kalau cerai karena selingkuh mungkin nggak sampai ke media, ini kita nggak ceritakan kan, tapi karena ini cerainya karena judi online, ini salah satu penyebab rusaknya bangsa ini kan judi online ya. Kebetulan saya nggak pernah ikut judi online, nggak tahu teman-teman ya. Jadi memang itu persoalannya. Nah ini kita juga nggak tahu kenapa Bank BRI bisa bobol nih senilai 27 miliar ini. Kepala cabang ini kan kita nggak tahu juga kenapa sistemnya bisa bobol ini satu hal tersendiri juga, persoalan pidana sendiri yang sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Satu hal kita bercerai karena salah satu penyebabnya adalah ini juga. Mbak Lia, bentuk teror yang dari keluarga suami itu seperti apa sih? Karena aku ke Jakarta kan memang kabur ya. Karena kalau aku nggak Kabur kabur dari kota mana? dari Manado. Dari kota Manado? Saya dari Manado. Jadi kita tuh dinas di Tondano. Karena dia ada kasusnya, jadi kita pindah ke Manado. Saya masih dampingi sama, saya masih packing, saya masih dampingi dia meskipun ada masalah. Tanggal 2 itu saya tahu ada masalah, saya masih dampingi. Terus kita pindah ke Manado, kontrak di sana, terus masih di sana saya sama dia gitu kan. Jadi kesini kan saya namanya manusia yang nggak kuat gitu kan, tiap hari ngeliat dia gitu. Dengan gimana saya ke depannya ya, karena udah nggak ada tabungan sama sekali kan, dan harus terus berjalan gitu kan, hidup baru terus berjalan. Saya mau gimana gitu, saya bilang sama dia, tapi dia belum boleh saya pergi gitu kan. Jadi saya minggat lah bahasa kasarnya kan, saya minggat ke Jakarta tuh nggak bawa apa-apa. Nah dari situ mulai keluarganya satu persatu. Mungkin awalnya baik-baik gitu. Saya cuma bilang gini, tolong jangan ganggu saya dulu saat ini, karena saya pengen fokus dulu gitu loh, fokus ke diri saya harus ngapain di Jakarta, bagaimana saya bertahan hidup di Jakarta, karena toh aset semua udah nggak ada kan disita kan, pasti akan disita, dan uang di ATM pun udah nggak ada sama sekali. Jadi tapi mereka kan nggak terima gitu, terus setiap hari WA telepon, dan itu nggak ke saya aja. Jadi kayak lu tuh jangan keluar di luar, lu tuh suami lu itu di sana itu kasihan, gak gini. Kasihan apa? Saya bilang gitu. Tiap hari masih video call saya pakai nomor handphonenya sipir kok, dan itu pun ibu saya masih berkomunikasi baik. Di sini anak yang makan 3 kali sehari, dia bilang seperti itu sama saya di video call. Nggak, seperti nggak ada penyesalan. Saya bukan bilang dia nggak menyesal ya, tapi dengan dia ngomongnya begitu mungkin dia untuk menghibur dirinya sendiri gitu. Tapi dia nggak mikir saya mau apa, lu di Jakarta ngapain yang, dan di Jakarta makan apa, setidaknya tanyakan itu kayak saya gitu. Karena mungkin dia pikir ya, dan terakhir saya jual handphone pun saya bagi sama dia. Saya kirim ke sipir di sana, saya kirim ke koperasi ya di sana kan? Iya. Ya saya kirim, terakhir itu saya kasih itu pertama 1 juta, saya kirim lagi 7 juta, saya jual handphone 14 plus, saya bagi 2 sama dia. Teman-teman saya bilang, ngapain masih dibagi? Saya masih mikirin dia, karena kita 7 tahun bersama gitu loh, nggak yang langsung bermusuhan. Saya nggak mau, nggak bermusuhan gitu. Tapi karena keluarganya seperti itu sama saya satu persatu, saya bilang sama dia,
bilang sama kakak kamu, bilang sama keluarga kamu, tolong jangan hubungi saya, dan kamu juga mulai hari ini saya sudah transfer 7 juta. Jangan hubungi saya lagi. Saya nggak ngeblok, demi Allah saya nggak pernah ngeblok. Kalau tuh dia masih ada dia WA sama saya. Terakhir dia tanya apa sudah digugat. Dia beli nomor baru, dia beli handphone baru di dalam sana itu. Ya seperti layaknya biasa. Bukannya saya pikir kalau orang di dalam tahanan itu kayak nangis terus gitu. Karena saya aja yang di sini ini ketemu Bang Dewa tadi di rumah saya masih mikir gitu ya. Ternyata di sana tuh nggak seserem yang saya bayangkan. Di dalam tahanan itu ternyata bisa buktinya bisa olahraga, bisa main beli handphone baru, bisa nomor baru kan. Kayak iya, jadi terus saya bilang sama keluarganya, siapa bilang dia di sana, siapa bilang kalau dia di sana nggak ngapa-ngapain. Dia masih main sosmed, masih pantau story saya screenshot semuanya. Berapa lama sih, dari kapan maksudnya mungkin? 23 Desember Terakhir komunikasi lewat WA sama suami kapan? terakhir komunikasi. Sebenarnya dia masih komunikasi saya mungkin seminggu yang lalu, tapi saya nggak balas lagi karena saya udah terakhir ngasih saya kasih dia 7 juta. Saya langsung bilang, tolong mulai hari ini jangan telepon saya, jangan lihat saya karena keluarga kamu kayak udah ngibarin bendera perang gitu kata. Jadi saya mendingan gak ada komunikasi sama sekali. Artinya peneror itu keluarganya ya, Iya. bukan orang-orang Dianya enggak, dianya tuh orangnya kayak pasrah, udah pasrah. Dianya tuh orangnya kayak dia yang maafin saya gitu-gitu. Tapi keluarganya aja yang setiap hari tuh DM Instagram, terus nelpon teman-teman saya juga yang bikin saya bingung tuh kenapa ke teman-teman saya semuanya dia pun nelponin gitu. Karena nggak ngaruhin kan masalah saya dan suami saya gitu. Kenapa harus teman-teman saya semua dia masuk teror kasih tahu itu ya gini bilang aja gini. Kenapa? Ya ini persoalannya kan suami istri nih kan lebih Iya. beratnya ya. Kita ngeliat hukumnya. Kalau suami saya enggak, kalau suami malah enggak, karena dia udah pasrah ya bannya. Iya. Tuh dia udah nyerah apa aja yang mau saya lakukan, dia udah Ya, ada terserah saya. pertanyaan lain. Oke, Bang, udah masuk. butuh pertimbangan berapa lama sih akhirnya memutuskan untuk memasukkan gugatan kan? Maksudnya untuk bercerai langsung hari itu pas saya tahu, karena ini bukannya sekali 2 kali. Jadi pas ketahuan ya langsung saya pasti saya cerai, tapi saya nggak langsung pergi, saya masih temenin dia. Saya masih temenin dia semampu saya. Ternyata tanggal 15 Desember saya udah nggak kuat, saya kabur langsung beli tiket di bandara, saya berangkat ke Jakarta dengan 1 kop kaca.